Oke, saya Kolbi, saya dari Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang. Nah, di sini saya akan mereview buku dengan judul Design for Learning, Principle, Process, and Practice dari Jason K. McDaniel dan Richard E. West. Bukan McDaniel yang kita jualan itu ya, yang jualan itu ya, bukan yang itu, tapi ya itu namanya Jason K. McDaniel. Nah, buku ini itu menarik sih menurut saya. Nah, menariknya itu seperti apa? Mari kita bahas. Buku ini tuh menariknya itu karena menyajikan pandangan menyeluruh tentang prinsip-prinsip, proses, dan praktik dalam desain pembelajaran. Nah, dengan menggabungkan pengetahuan dari para ahli dalam bidang ini, baik dari latar belakang akademik maupun praktis, buku ini tuh menawarkan panduan yang komprehensif bagi pembaca untuk mempelajari dan mengembangkan keterampilan dalam desain pembelajaran. Nah, baik bagi mahasiswa pemula maupun profesional yang ingin meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam bidang desain pembelajaran, buku ini menjadi sumber yang berharga, sangat-sangat recommended. Nah, karena ya banyak banget yang dibahas, dari prinsip, proses, dan praktik tadi. Dan di situ terkadang kita kalau belajar di luar itu ya kayak sepotong-sepotong aja. Tapi di sini ketika kita mendesain sebuah pembelajaran, dan di situ kita dilengkapi dengan prinsip-prinsipnya, prosesnya, dan praktisnya itu seperti apa, dijelaskan di sini. Oke, nah poin penting dari sini itu apa aja? Nah, yang pertama, memahami dasar-dasar menjadi seorang perancang pembelajaran. Nah, di sini kita kayak apa saja yang harus kita kita lihat itu ada banget di sini. Nah, termasuk mendesain untuk beragam jenis peserta didik ada juga di sini dan melakukan penelitian untuk mendukung desain itu seperti apa itu ada. Nah, setelah kita dasar-dasarnya sudah ada, setelah itu proses-proses yang terlibat itu seperti apa? Seperti di dalam desain software seperti apa? Mulai dari merumuskan masalah hingga melakukan evaluasi di akhir itu dan perbaikan terus-menerus terhadap materi pembelajaran itu seperti apa itu ada dijelaskan di sini. Setelah itu, pengetahuan dasar tentang teori pembelajaran, proses desain, dan teknologi yang hanya dapat meningkatkan efektivitas desain pembelajaran itu ada juga. Nah, hubungan penting antara perancangan pembelajaran dan pemangku kepentingan atau stakeholder dan tim proyek itu dibahas juga. Jadi, ketika kita merancang pembelajaran itu kan ya nggak hanya untuk kita sendiri aja, tapi ya karena kita misalnya targetnya siapa, kan pasti ada stakeholdernya dan tim-timnya itu siapa aja. Itu di sini dijelaskan seperti apa. Keterlibatan dalam proses implementasi dan manajemen proyek itu jadi sangat penting juga. Dan makanya itu buku ini sangat direkomendasikan untuk mendesain pembelajaran ini tadi. Oke, contohnya, konsep-konsep tentang bagaimana melakukan analisis peserta didik dan merumuskan masalah dalam desain pembelajaran dapat diterapkan dan dalam pengembangan kurikulum di sekolah atau pelatihan di tempat kerja. Proses-proses evaluasi dan perbaikan juga relevan dalam memastikan efektivitas pembelajaran yang berkelanjutan di berbagai konteks pendidikan dan pelatihan. Jadi di sini tadi di bukunya nggak hanya di pendidikan K12 saja, tapi kayak K12 itu seperti SD, SMP, SMA, tapi juga di lembaga pelatihan seperti apa itu juga dijelaskan di sini. Oke, nah, hubungannya bagi bagi kita teknologi pendidikan keterkaitannya buku ini tuh seperti apa? Buku ini tuh memberikan panduan yang jelas dan tersutur bagi pembaca untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam desain pembelajaran yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas proses belajar dan pembelajaran. Oke, yang itu facilitator learning. Yang human performance itu dengan menyajikan prinsip-prinsip dan proses yang terkait dengan desain pembelajaran. Buku ini tuh dapat membantu pembaca dalam merancang pengalaman pembelajaran lebih baik yang berpotensi untuk meningkatkan performa dan pencapaian siswa serta peserta pelatihan. Nah, jadi di sini juga bukunya itu sangat oke juga karena panduannya itu mulai dari dasar, proses, praktisnya seperti apa, dari sisi facilitated learning dan juga human performance itu seperti apa itu dijelaskan dengan jelas. Oke, gitu aja dari saya. Kolbi, sekian. Jangan lupa kalau ada pertanyaan terkait dengan design for learning principle process and practice ini bisa komen di bawah sini atau share juga, jangan lupa like. Oke, gitu aja. Sekian, aku Kolbi. Thanks.